Selamat siang Pak Nova dan Pak Rosi. Iya. Mungkin saya mau bertanya, saya kan udah menemukan SR ya Pak ya. SR-nya udah dapat 3. Terus saya udah coba cari makalah yang terbarunya. Nah, dari makalah yang terbaru setelah di review kembali, terus nanti mengakomodir dengan yang SR itu dimasukkan untuk bikin masalah barunya, jadi gimana Pak? Terima kasih. Jadi systematic review-nya ini telah menelaah makalah-makalah Ya, kan sebelumnya. systematic review-nya yang ditemukan tuh 2011. Ya, Nah, terus saya coba cari makalah yang baru berarti 2011 sampai 2014 akhir gitu ya Pak ya. Nah, ya, setelah makalah itu yang terbaru, setelah di-review lagi, terus nanti mengakomodasikan dengan SR yang 2011-nya itu bagaimana? nggak usah diakomodir, dilanjutkan. Jadi kalau Oh, misalnya makalah systematic review itu mereview makalah terakhir 2 tahun sebelumnya. ya. Terus kita Mhm. melacak makalah-makalah penelitian empirik setelah itu sampai sekarang, Ya, yang terbit betul, sampai sekarang. betul. Nah, mencarinya sekomprehensif mungkin menggunakan mesin-mesin pencari. Kalau Mhm. secara sederhana ya ke Google Scholar, Betul, terus ke ya. Cochrane dan sebagainya, atau Open Mhm. Access Journals. Jadi makin banyak mesin pencari yang dipakai untuk melacak ya makin baik. Kemudian Mhm. masing-masing ini disaring, dilihat memenuhi inclusion kriteria tidak. Misalnya soal bahasa itu Mhm. jelas. Terus kalau Mhm. batasan tahun juga jelas, terakhir di review oleh systematic review sampai sekarang. Tapi kemudian Mhm. jenis penelitian, apakah hanya yang randomized control trials atau juga yang cohort atau yang time series atau case studies, Anda kan harus tentukan itu. Ya. Kemudian setelah terkumpul makalah-makalah ini satu persatu di critical appraisal. Nah, Mhm. critical appraisal ini juga semakin ketat ya semakin baik. Kemudian di sintesis ini yang akan kita bicarakan hari ini. Di Oh, iya. sintesis, nah Iya. sintesisnya Iya. dua macam. Sintesis untuk merumuskan hipotesis penelitian dan kerangka konsep. Dan kalau ada yang mau ya sintesis data gabungan. Atau kalau penelitiannya kualitatif juga ada fakta-fakta digabung dari berbagai penelitian lalu disimpulkan apakah masalah penelitiannya sudah terpecahkan belum. Jadi yang dimaksud dengan masalah penelitian ini kalau bukti belum solid, belum kuat untuk Mhm. dijadikan rekomendasi action. Rekomendasi bisa Mhm. berupa policy, bisa berupa anggaran, bisa berupa pelatihan, bisa berupa Mhm. intervensi apapun. Tapi bagi praktisi buktinya harus solid, harus kokoh, itu harus kuat. Dan ini hanya bisa diperoleh kalau penelitiannya tidak bermasalah lagi. Jadi istilahnya melanjutkan apa yang direview oleh Melanjutkan berarti ya Prof ya itu ya, ya. Jadi melanjutkan dari SR yang terdahulu nah, ditambah dengan yang makalah-makalah yang sudah di kembali yang sampai yang terbaru gitu ya Prof ya. ya. Jadi diharapkan makalah-makalah setelah systematic review ini sudah memecahkan masalah-masalah penelitian sebelumnya. Nah, yang dimaksud Oke. dengan masalah penelitian ini kan kalau hipotesis penelitian disimpulkan secara keliru. Jadi dilihat kesimpulan penelitian valid atau tidak, logis atau tidak, itu juga yang kita bicarakan hari ini. Iya. Terima kasih.